yang kita percaya, katakan. Bahwa Allah kita ngapain? Selalu dia gak pernah diam, bekerja. Apa yang Tuhan kerjakan buat kita? Untuk mendatangkan kebaikan bagiku, yang mengasihimu. Tuh yang mengasihi Tuhan, katakan ku mengasihimu. Ku mengasihimu, tuh katakan ku mengasihimu. Ku mengasihimu. Yang percaya katakan, aku percaya. Kita berdoa sebentar. Kiranya melalui lagu profetik ini yang gak pernah ada ujungnya, sampai mungkin saudara bingung kapan berhentinya lagu. Demikianlah Tuhan terus bekerja buat kita, sampai kita bingung kapan berhentinya Tuhan. Jauh Tuhan bilang never, tidak berhenti, sampai kita yang bilang cukup Tuhan, cukup. sampai kita punya bejana penuh, Tuhan terus mencurahkan minyaknya, anggurnya terus berkelimpahan, sampai kita bilang cukup Tuhan, udah terlalu baik Engkau Tuhan, aku gantian aku yang melayani Engkau Tuhan. Tapi Tuhan tetap gak berhenti. Selama saudara menyerahkan hidupmu sebagai bejana yang kosong di depan Tuhan, Dia akan terus mengisimu dengan anggur yang baru, minyak yang baru, kebaikan yang baru, berkat yang baru, rahmat yang baru. Semua yang baru Tuhan sediakan buat kita. Yang percaya katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan. Thank you. Waktunya hanya gak bersama. Silakan duduk Bapak Ibu yang saya kasihi. Kiranya Tuhan terus melanjutkan acara ini semakin meriah dalam Tuhan. Amin. Sukacita. Baik, kita akan masuk di dalam doa persembahan. Saya mengundang untuk Bapak Pendeta Alex Wijaya. Setelah kita mendengarkan persembahan dari Pendeta Jonathan Prawira. Terima kasih. Demikian kita doa persembahan. Haleluya. Bapa yang bertanya surga, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur di mana pada bulan Desember seluruh dunia memperingati Engkau telah datang. Dan kami percaya Bapa, bukan datang sebagai baik 2000 tahun lalu, tapi sekarang Engkau datang sebagai Raja atas segala ciptaanmu. Maka setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau Yesus ada Tuhan selama-lamanya bagi kemuliaan Bapa surga. Kami bersyukur sebentar Tuhan kami akan menikmati acara-acara yang ke depan. Firman-Mu dan pengurapan turun atas hamba-Mu yang Kau pakai secara luar biasa, Evangelis Daniel Alexander. Kami percaya ada hikmat buah yang diberikan pada saat ini. Sebentar kami memberi persembahan, diberkati persembahan yang akan diberikan, dan diberkati mereka memberikannya maupun yang belum memberikan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, sambil persembahan diedarkan, kita akan menaikkan satu pujian. Hak nahir di atas sini, had you been born today, and man will live forever because of Christmas Day. Rasanya
Gunawan sebagai Ketua Umum Sinode CMC. Saya persilahkan. Shalom. Bapak Ibu yang kasih dalam Kristus, kami atas nama Sinode CMC mengucapkan selamat datang dan selamat tahun baru 2021. Beri kemuliaan dulu untuk Tuhan Yesus. Sebagai ketua sinode memikirkan saudara, bagaimana pertumbuhan gereja secara makro, cabang-cabang sesuai visi 500 buka cabang, dan bagaimana mengembangkan gereja lokal. Saya sebagai pengusaha sampai punya konsep, saudara. Kalau dunia saja dalam sekolah, para CEO, direktur utama bisa mengembangkan perusahaannya dari kecil sampai besar, ya. Seperti McDonald, berapa puluh ribu franchise, Kentucky Fried Chicken, berapa puluh ribu franchise, kok bisa? Kenapa kita yang ada Roh Kudusnya nggak bisa, saudara? Nah, jadi lagi cari, bila perlu menggaji, hire seorang CEO, tapi khusus pertumbuhan gereja. Akhirnya saya ketemu dengan seorang pakar pendeta teologi, saudara, yang khusus pengajaran. Saya sharing sama dia. Dan pendeta ini luar biasa, dari kecil dia sekolah Alkitab dan otodidak. Dia pernah umur 25 khotbah waktu hari Minggu, saudara. Dia cerita sama saya, dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam 20 kali khotbah. Saya tanya, Anda pernah nggak tiap minggu khotbah 20 kali? Siapa yang katakan? Yang 20 kali dipanggil orang? Really? Nggak ada, saudara. Saya. Terus saya tanya, coba Pak, saya bilang begini, ini menjelang Natal, Immanuel, Allah beserta kita. Berarti ada penyertaan Allah kepada kita. Bahkan bukan itu, lebih dari itu ada providensia, pemeliharaan Allah. Ya. Jadi kalau kita bangun rumah itu ada blueprint, saudara. Blueprint IMB ada blueprintnya. 9 bulan harus jadi seperti ini. Demikian juga Allah mencipta manusia, ada blueprint, saudara. Ya. Dia sudah cipta manusia. Dia di penyertaan Allah juga, Immanuel, tapi dia juga providensia, yaitu pemeliharaan, saudara. Lalu saya tanya sama dia, tetapi kok ada yang dijawab Tuhan, ada yang tidak. Ada gereja yang maju, yang sehat, ada gereja yang merosot, bahkan tutup. Apa rahasia supaya bisa maju, sehat, dan 100% dijawab Tuhan? Oh gampang Bang Nadi, ada 3. Yang pertama, harus di dalam Yesus Kristus menjadi anggota kerajaan Allah. Di luar Yesus percuma, nggak bakalan ditolong. Ya, silakan. Di dalam Kristus dulu, yakin, baru ada penyertaan Tuhan. Yang kedua, melakukan program Tuhan, melakukan rencana Tuhan. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja bersama-sama membackup orang Kristen lain baru jikalau dia mengasihi Tuhan dan melakukan rencana Allah. Jadi kalau Anda tidak melakukan program Tuhan, tidak memberitakan Injil, tidak membuka gereja, doanya kurang dijawab. Oh begitu Pak? Iya. Jadi harus melakukan program. Betul. Yang ketiga Pak, memisahkan diri dari dosa, hidup dalam kekudusan. Inilah banyak hamba Tuhan yang jatuh. Oh, 30 tahun saya bertobat, tidak ada satu pendeta pun yang menerangkan keberhasilan penyertaan Tuhan. Hanya ada 3. Di dalam Yesus Kristus kita manunggal bersama Kristus. Kedua, melakukan, mengerjakan program Tuhan, rencana Tuhan, kehendak Tuhan, penginjilan, supaya setiap orang diselamatkan dari tingkat provinsi, kabupaten, kecamatan, lurah sampai RT. Amin saudara, tepuk tangan dulu untuk Yesus. Dan yang ketiga, memisahkan diri dari dosa. Sebentar kalau itu saya terangkan lebih lanjut saudara. Temanya Immanuel. Di dalam Matius 1 ayat 23, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan mereka akan menangkan dia iman, yang berarti Allah menyertai kita. Ini penyertaan Allah saudara. Ya, Immanuel artinya Allah beserta kita. I artinya kita, Manu artinya beserta, L artinya Allah, Immanuel artinya penyertaan Tuhan. Kata-kata ini saudara melekat dari dulu saudara sampai sekarang. Ya, tapi prakteknya kita disertai kan? Ya,
Nah, providensia artinya pemeliharaan, saudara. Ya, jadi bukan penyertaan saja, tambah lagi menjadi pemeliharaan Tuhan, dipelihara, dilindungi. Tapi untuk mendapatkan providensia ini bagaimana caranya, saudara? Ya, ada 3 langkah. Yang pertama, penyertaan Tuhan langsung 100% dijawab. Yang kedua, penyertaan Tuhan melakukan program Tuhan. Bagi Anda yang malas tidak memberitakan Injil, tidak melakukan program Tuhan, saudara, saya sanksi doa Anda dijawab. Ya. Yang ketiga adalah penyertaan Tuhan dari memisahkan diri dari dosa. Yang pertama, penyertaan Tuhan langsung, ya, penyucian dosa. Yang pertama, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga anak yang tunggal supaya setiap yang percaya tidak binasa melainkan beroleh yang kekal. Hidup di dalam Kristus, jangan di luar Kristus. Ya. Di luar Kristus Tuhan tidak akan memberikan pertolongan, tapi di dalam Kristus ada satu anugerah khusus. Ya. Yang kedua adalah perubahan identitas dari kodrat dosa menjadi kodrat ilahi. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya, barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia berbuah banyak, saudara. Sebab di luar itu kami tidak berbuah banyak. Ya, jadi perubahan identitas lah di dalam Kristus kita akan berbuah banyak. Ya. Dalam Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Itulah, saudara, penyertaan Tuhan, Immanuel yang sesungguhnya. Dalam Dia, di dalam Kristus, maka kita akan berbuah banyak. Yang ketiga adalah bukti pelayanan Yesus Kristus. Kebenaran Allah absolut 100% tidak gagal. Ya. Saudara boleh tanya, ini Alkitab ribuan tahun, ini adalah wahyu Tuhan. Saya percaya saya akan buktikan. Waktu pertama Yesus menyembuhkan orang sakit, wanita 12 tahun sakit pendarahan disembuhkan. Ya. Sakit pendarahan 12 tahun, lalu ada kerumunan Yesus bersama murid-muridnya. Wanita itu datang dan berkata, dia bilang, aksalku jamah saja jubahnya lalu aku sembuh. Bayangkan, 12 tahun sudah ke dokter, tabib, tidak bisa sembuh. Apabila Anda sakit, dokter sudah kasih vonis tidak sembuh, datanglah pada Yesus. Ya. Asalku jamah saja maka aku sembuh. Yesus berkata, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan kau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakit. 100% absolut, langsung dijawab. Ini bukti yang pertama. Yang kedua, Yesus mengusir roh jahat. Ya, pada waktu itu ada orang kerasukan roh jahat, ya, yang meronta-ronta bahkan dirantai, rantainya putus, saudara. Ya, dia berteriak-teriak, dan akhirnya roh itu dimasukin roh namanya legion, saudara. Dan Yesus berkata, siapa namamu? Legion. Karena kami banyak yang mohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh itu keluar dari daerah itu. Tapi akhirnya keluar masuk ke dalam babi dan biarkan dia masuk ke dalam. Yesus mengabulkannya lalu keluar roh. Orang yang dirasuki setan, saudara, orang Kristen lahir baru tidak bisa disantet. Ini janji Tuhan, saudara. Ya. Langsung keluar roh jahat itu, saudara. Yang ketiga, Yesus membangkitkan orang mati, Lazarus. Saya mau tanya, adakah tokoh-tokoh agama atau siapa saja di dunia ini yang bisa membangkitkan Yesus? Hanya Yesus Kristus yang bisa membangkitkan. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Bukti yang ketiga, saudara. Yang keempat adalah merubah karakter, saudara. Dari buruk menjadi baik. Sakeus, kepala pemungut cukai. Bayangkan, seketika waktu Sakeus berbondong-bondong datang pada Yesus, memanjat pohon, lalu Yesus bilang, turun. Begitu Sakeus turun menerima Yesus, dengan sukacita bertobat. Yesus berkata, langsung berubah total. Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan ada yang kuperas akan kembali 4 kali, kata Yesus. Hari ini terjadilah 4 sesuatu. Ini bukti 4. Hidup di dunia ini hanya 4 yang bisa merubah. 1 adalah sakit penyakit, kesehatan. 2 adalah dirasuki roh setan, saudara. 3 adalah karakter yang buruk. Ini yang membuat seseorang jatuh etika dan moral, saudara. Dan yang keempat adalah kematian. Kalau ini semua diserahkan kepada Kristus dan bisa berubah 180 derajat, inilah Allah beserta kita. Inilah kita punya keunggulan dulu, saudara. Ya, next. Yang kedua, melakukan program Tuhan, ya, dengan doa, daya, dan dana. Yang tadi
Saya katakan, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, ya, bagi mereka sesuai dengan rencana Allah, saudara. Ya, jadi Anda nggak bisa berdoa terus, minta rumah, minta mobil, minta untuk kepentingan pribadi, saudara. Harus mendoakan untuk program Tuhan, saudara. Di dalam 4 ayat 11, dan ialah yang memberikan baik rasul maupun nabi, baik penyanyi maupun pengajar-pengajar. Bapak Ibu saudara kasih, kalau saudara ingin umur panjang, ya, saya bersaksi, saya memberitakan Injil kepada satu teman orang ateis. Saya bilang, bro, cobalah ke gereja, terima Yesus, ajak makan, enggak mau. Tapi kalau sudah tambah berkat lagi, padahal udah kaya, saya akan ke gereja. Pak Gunadi boleh panggil saya. Atau kalau saya sudah sakit lumpuh, masih kursi roda, dokter sudah tidak bisa menyembuhkan, panggillah Tuhan. Saya bilang, jangan itu dulu. Kamu mesti bantu gereja dulu, dukung gereja dulu, dukung penginjilan. Tetap nggak mau. 3 bulan kemudian saudara yang ikutin lomba renang, ya, di Ancol, jarak 2-3 kilo, di tengah jalan nafasnya tersengal-sengal, bawa ke rumah sakit, langsung meninggal. Umur orang tidak ada yang tahu, saudara. Ya, saudara jangan dikira umur orang. Saya 10 tahun lagi tidak ada yang tahu. Teman saya baru saja meninggal, saudara. Tidak ada yang tahu. Nah, untuk Anda, awet umur Anda, panjang umur Anda, saya kasih tahu. Hizkia bisa diperpanjang 15 tahun, apa rahasia? Tuhan, ampunilah aku. Aku sudah setia Tuhan kepadamu. Ya, tolong Tuhan, perpanjanglah umur saya. Janganlah divonis mati. Hati Tuhan dulu. Padahal sudah vonis mati. Perpanjang 15 tahun. Saudara kalau ingin umur panjang, Tuhan, jangan cabut nyawa saya. Aku belum selesai ingin menyelesaikan programmu Tuhan, rencanamu Tuhan, mega proyekmu Tuhan, yaitu penginjilan. Kalau aku sudah selesai mengerjakan penginjilan itu, bolehlah cabut umur saya. Bangun, berdiri saudara, ngomong 2-3 orang, bangun. Tuhan jangan cabut umur saya. Bangun. Ya, ngomong 2-3. Tuhan jangan cabut umur saya dulu. Aku belum selesai mengerjakan proyekmu Tuhan. Aku belum selesai mengerjakan rencana penginjilanmu Tuhan. Begitu saudara. Ya, amin. Tepuk tangan dulu Tuhan. Pasti panjang saudara. Iya, nanti Tuhan lihat di atas gua, ini orang luar biasa. Dia masih belum selesai mengerjakan proyek. Ya, saya berkata Tuhan, saya punya proyek 500 cabang CMC. Jangan cabut dulu umur saya. Ya, sudah selesai, silakan. Begitu saudara. Ya, ini proyek Tuhan ini saudara. Ada 5 jawatan: penginjil, gembala sidang, pengajar, nabi, rasul. Ya, jadi jangan jemaat saja. Boleh 3 tahun jadi orang Kristen, boleh jadi jemaat. Begitu naik ke 4 tahun harus jadi penginjil, ya. Dari kecil menjadi besar, silakan. Dan menjadi gembala sidang atau pengajar, saudara. Inilah mega proyek, inilah program Tuhan, saudara. Inilah rencana Tuhan. Jadi kalau Anda nggak fokus ke sini, hanya kesekuler saja, ya silakan, urusannya nanti dengan Tuhan. Jadi penginjil, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nah, Alkitab membuktikan 2 hal, saudara. Ya, Allah Maha benar. Yesaya 40 ayat 22 yang berkata di atas bulatan bumi ini bulat, yang penduduknya seperti belalang, dia membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Bayangin saudara, ini berapa 2000 tahun yang lalu dia sudah tentukan bumi ini bulat, dibuktikan sama Galileo Galilei. Bumi ini bulat 1400 tahun yang akan datang. Bayangkan, setan hanya bisa meramal paling-paling 10 tahun ke depan. Tuhan 1400 tahun akan datang, dibuktikan benar bumi ini bulat. Allah Maha tahu. Inilah Alkitab yang bisa dipercaya. Ada nggak buku yang bisa meramal sampai 1400 tahun ke depan? Enggak ada. Ya. Paling setan kekuatannya, saya pernah bicara sama kuasa kegelapan orang 10 tahun sampai 20 tahun. Ya.
Yang kedua, Allah Maha Tahu. Ya, pada waktu itu Raja Nebukadnezar mimpi memanggil Daniel, dan Daniel kasih tahu ada mimpi yang patung tembaga emas ini, saudara. Ya, yang tembaga emas ini terdiri dari emas, perak, tembaga, dan besi. Ini sudah dibuktikan, saudara. Ya, dari emas ini ada kerajaan Babel, Media, Persia, Yunani, Romawi. Nah, yang di bawah ini kerajaan sekarang, saudara, di bumi ini. Nanti yang kepalanya ini akan jatuh, nimpa ke sini, ini disebut kiamat, rapture, saudara. Ya. Jadi kalau ada ajaran agama yang mengatakan Yesus sudah datang kedua kalinya, ya silakan aja tahun 70. Silakan, tapi Alkitab mengatakan nanti ada satu kerajaan baru, yaitu rapture 1000 tahun, ya. Ini akan menimpa. Ini dari mana? Dari Alkitab, saudara. Ya. Makanya Anda kalau bisa jangan percaya sama filsafat. Filsafat bagus ajarannya, tapi pendapat manusia, saudara. Ya, tapi kalau ini adalah suara Tuhan, wahyu Tuhan. Jadi Alkitab satu-satunya maha benar dan maha tahu, saudara. Ya, patokannya itu di Alkitab. Jadi apa saja mau hidup sukses, bahagia, sukacita, Alkitab kan patokannya. Kalau Anda pegang Alkitab, saudara, Anda akan hidup tidak bercacat celah, atau memisahkan dari dosa. Ya, jadi 4M, membaca, merenungkan, mempraktekkan, membagikan Alkitab ini, saudara, seharian. Ya, kalau membaca saja percuma. Ya, kita harus merenungkan dan mempraktekkan dan membagikan, ya, kepada orang. Inilah kunci daripada penginjilan, saudara. Ya. Yang terakhir adalah ini gembala sidang, pembangunan rumah. Di atas batu karang aku akan bangun jemaatku, dan aku berkata padamu, engkaulah ada Petrus, dan di atas batu karang aku akan berikan jemaatku. Dan ini tidak akan gagal kalau membangun gereja dengan benar. Janji Tuhan, program Tuhan. Kemarin kita Natalan di Depok di gereja Roti Hidup, saudara. Pendetanya, ketua sinodenya Pak Hendra Manal cerita ke saya, Pak Gunadi, ini gereja dibangun nol. Saya ketua panitia pembangunan tidak punya anggaran. Ada orang yang kirim 100 sak semen, ada orang kirim batu, ada orang arsitek, ada semuanya gratis, nggak masuk di akal. Berapa biayanya? Nggak tahu Pak nanti, mungkin sekitar 600-700, tapi tidak ada pembukuan karena semua bantuan mengalir. Ada yang sudah itu jangan Tuhan. Ya, jadi pokoknya kalau membangun rumah Tuhan dengan jujur, tidak korupsi, pasti dijawab. Ya. Yang terakhir, penyertaan Tuhan, memisahkan diri, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Ya. Kudus artinya tidak berkata. Orang tanya pada saya, mana bisa orang Kristen tidak berkata? Bisa, orang dunia saja bisa. Saya buktikan nanti. Nah, kudus artinya memisahkan diri dari dosa. Ya. Di dalam Wahyu 2 ayat 45, namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasih musuhnya. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukan apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Di dalam Alkitab ada 59 kali perkataan bertobatlah, bertobatlah, bertobatlah. Ya, inilah saudara yang disebut hidup tidak bercacat celah. Ya, inilah yang disebut harus kita mawas diri, saudara, berani menolak dosa. Marilyn Monroe, coba bayangkan kehidupannya terlibat fire dengan beberapa pejabat, kekayaannya luar biasa, gerasinya itu dari emas, saudara. Ya, wartawan panggil dia sekali senyum bayar $1.000. Anda senyum seharian kagak ada yang bayar, saudara. Nah, ini videonya. Cantik, populer, dan kaya raya adalah kehidupan yang dialami Marilyn Monroe, aktris terkenal di era 50-an. Namun sayang, di balik segalanya itu, ia mengalami kehidupan keluarga dan percintaan yang pahit. Suatu hari ketika Marilyn tengah syuting sebuah acara, ia dikunjungi oleh seorang pendeta bernama Billy Graham. Menurut hamba Tuhan itu, ia datang mengunjungi Marilyn karena mendapat panggilan dari Tuhan. Aktris yang kala itu dikabarkan dekat dengan Presiden Amerika John F. Kennedy menolak mentah-mentah kehadiran sang pendeta. Dengan angkuh Marilyn berkata bahwa ia tak butuh Tuhan. Tragis, seminggu setelah pertemuannya dengan pendeta Billy Graham, Marilyn ditemukan tewas dalam apartemennya.
Banyak teori yang mengatakan bahwa Marilyn dibunuh sebagai konspirasi politik. Namun teori yang diakui hingga kini adalah Marilyn bunuh diri dengan menenggak obat tidur dalam jumlah besar. Bukan rahasia lagi bahwa wanita cantik ini mengalami depresi berat akan masalah kehidupan pribadinya yang berantakan. Padahal sebenarnya di saat tertekan itulah Marilyn Monroe membutuhkan Tuhan untuk menolongnya. Itu saudara, dokter pribadinya menemukan sehelai kertas di samping jenazahnya. Hidupku kosong, hidupku bahagia. Orang yang tidak memisahkan diri dalam dosa, hidupnya kosong dan hidupku tidak bahagia. Tapi orang yang hidup dalam kekudusan, saya jamin hidupnya bahagia. Amin, saudara. Beruntunglah ibu-ibu yang punya suami, saudara, hidup dalam kekudusan. Beruntunglah suami-suami yang punya istri hidup dalam kekudusan. Betul, saudara. Ya, suami, ada saya punya teman punya istri, istrinya jelek, saudara. Suaminya cakep, bingung nggak, saudara? Secara logika kan nggak mungkin suaminya ganteng pasti dapatnya ganteng. Tapi ini dapatnya jelek, tapi suaminya berkata pada saya bilang, kok kenapa kamu ganteng dapatnya jelek? Bersyukur Pak Gunadi, kenapa? Kalau saya dapat orang cantik lagi seperti bintang film, kalau saya teng-teng ke Ancol jam 12 malam bisa disambar orang lain, dia bilang. Tapi kalau saya punya istri jelek, saya bawa ke Ancol jam 12 malam, sang pembelian juga takut karena hidungnya nongkos, dia bilang. Aman jadinya gitu. Nah, jadi saudara, ya, kalau kita hidup dalam kekudusan, aman, saudara. Bersyukur apapun yang terjadi, amin, saudara. Nah, tapi kalau kita di luar kekudusan, ya itulah, akhirnya terjadi bunuh diri, akhirnya ditangkap KPK. Nah, kita buktikan orang dunia bisa, saudara. Nih, saya buktikan, Risma, saya kaget. Wah, waktu malam dilantik, tahu nggak? Wali kota 5 tahun berturut-turut, jadi 5 tahun berturut diganti, dipilih sama Pak Jokowi Menteri Sosial. Saya baca track recordnya luar biasa, jujur dan tidak korupsi. Jujur itu adalah kebenaran, keadilan, kebaikan, dan anti korupsi. Jadi orang itu bisa jujur karena memiliki kebenaran. Dan karena dia memiliki prinsip kebenaran, maka dia mempunyai keadilan. Nah, keadilan ini artinya tidak merugikan orang lain. Jadi kalau Anda berdagang dengan orang lain, merugikan orang lain, Anda tidak adil. Itu disebut penipuan. Nah, kalau Anda sudah memiliki kebenaran dan keadilan, baru berbuat baik, saudara. Ini yang disebut track record, tidak bercacat. Tidak gampang Pak Jokowi memanggil orang, ya. Yang satu sudah jatuh batu bara. Itu Julius, ya. Padahal itu saya dengar kesaksiannya royal, setiap pendeta dikasih uang sama dia, ya. Dan dia tokoh orang kaya, punya pabrik pensoil PT Gilang Wirastama, dan salah satu ketua panitia Natal gereja besar, saudara. Ya, cuma karena nggak tahu dia bisa tersandung, tapi ini track record bukti, ya. Sekuler, dunia sekuler, saudara, universal, dia tidak bercacat, saudara. Diangkat menjadi mensos, ya. Dan akhirnya waktu besoknya dia diwawancarai, dia bicara sendiri. Jangan kaget, saya praktekkan di wali kota Surabaya, datang pagi sebelum karyawan kantor datang. Jadi karyawan kantor buka jam 8, dia jam 7 sudah datang. Jangan kaget, saya pulang setelah lewat malam tutup, saya belum pulang. Tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus Kristus. Inilah yang disebut tidak bercacat celah, integritas. Nah, orang dunia bisa, orang sekuler bisa. Apalagi kita di dalam Kristus harus lebih bisa lagi. Amin, saudara. Hugeng, saya baca lagi track recordnya, ya. Pada waktu dia dilantik di Medan jadi kepala reserse, banyak pengusaha datang, ngirim mobil, ngirim hadiah, ngirim kulkas, TV, ditolak, saudara. Pulang tidak mau. Saya prinsipnya jujur dan adil. Akhirnya di-hire Pak Harto menjadi Kapolri. Inilah yang disebut integritas. Inilah yang tidak ada di dunia, tidak mungkin tidak ada. Ada, saudara. Nah, makanya bangkitlah pada malam hari ini, saudara. Pada hari ini Anda harus menjadi orang yang hidup dalam kekudusan. Mari kita bangkit berdiri. Kita nyanyi satu lagu, Allah kuasa melakukan segala perkara. Musik, Allah kuasa melakukan segala perkara. Marcella maju ke depan. Segala
lagu yang lembut aja. Masih silakan. Allah kuasa Bapak Ibu yang kasih dalam Kristus, ada 4 hal yang doa saudara dijawab langsung, penyertaan Tuhan secara langsung, yaitu di dalam jikalau saudara di dalam Kristus. Yang pertama sakit penyakit, yang kedua dirasuk roh jahat, yang ketiga adalah maut kehidupan, dan yang keempat perubahan karakter dari kurang baik menjadi tidak baik, dari kurang baik menjadi baik. Hari ini saudara, 2-3 orang berkumpul dalam nama Yesus bisa dijawab. Angkat tangan bagi saudara yang ingin doakan. Gak usah maju ke depan. Angkat tangan sebelah kiri dan sebelah kanan pegang. Allah kuasa. Kami panggilkan pendeta Fauzan Sega. Pendeta Fauzan Sega datang nggak? Untuk mendoakan bagi Allah tidak ada yang mustahil, dan bagi ada yang percaya Immanuel, penyertaan Allah 100% dijawab. Mari kita menyanyi bersama-sama. Mari angkat setiap tangan saudara, mari sembah Dia. Seisi dunia amin, amin. Kuasa. Biarkan musik menyembah Tuhan, mari sembah Dia, haleluya. Kami menyembah-Mu di tempat ini ya Tuhan. Rasakan hadirat dan lawatan Tuhan di tempat ini. Dia Allah yang maha kuasa, yang mampu memulihkan hidupmu. Dia Yesus yang mampu menjamah hidupmu pada siang hari ini. Mari angkat suaramu. Tuhan menjamahmu pada siang hari ini. Namanya disebut Immanuel, namanya disebut, namanya disebut Immanuel, namanya disebut, namanya disebut Immanuel. Suara-suara bagi Dia, haleluya.
di tempat ini, mari angkat tanganmu saudara. Saya digerakkan Tuhan untuk berdoa bagi saudara. Tuhan mau bertanya pada siang hari ini, apa yang hendak aku lakukan bagimu? Kalau 2000 tahun yang lalu dia lahir, dia bayi tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi siang hari ini dia raja yang mampu melakukan sesuatu hal yang besar dalam hidupmu. Saya nggak tahu kondisi apa yang kau alami saat ini, tetapi Tuhan mau memberkatimu. Tuhan mau memulihkan keadaanmu saat ini. Kalau keadaanmu, keluargamu sedang hancur, bisnismu sedang hancur, pelayananmu sedang hancur, Tuhan mau kau bangkit. Bangkit saudara-saudara dia. Sembah. Kami mau sembahmu. Segala pujian bagimu. Haleluya. Mari angkat suaramu. Sembah. Sembah. Jamah ya Tuhan, jamah Yesus, panggil namanya Yesus, 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 Yesus. Terus sembah, sembah terus. Rasakan hadiratnya, Roh Kudus, jamah. Haleluya. Engkau dahsyat bagi kami. Tiada Allah yang sepertimu. Begitu besar anugerah-Mu ya Tuhan. Engkau jamah setiap hati yang merindukan-Mu pada siang hari ini. Hati yang mau diubahkan, hati yang mau dijamah oleh Engkau. Kami perlu jamahan-Mu, kami perlu sentuhan-Mu. Haleluya. Jangan lihat kanan kirimu, mari naikkan sembahmu saudara. Tuhan mau engkau saat ini membangun fellowship dengan Dia. Tuhan mau menjamah engkau pada siang hari ini. Jangan lihat kanan kirimu, urus hidupmu sendiri di hadapan Tuhan. Tuhan temukan hati yang mau menyembahmu di siang hari ini. Oh, we worship, worship, we worship, worship. Jangan engkau membiarkan melewati momen Natal ini tanpa mendapatkan sesuatu hal dari Tuhan. Dapatkan perkenanan Tuhan siang hari ini. Tanya pada Tuhan, apa yang harus saya lakukan ketika memasuki tahun 2021 Tuhan. Perkenankan pribadimu di hadapan Tuhan. Oh, haleluya. Hadirat-Mu ya Tuhan. Hadirat-Mu memenuhi setiap umat-Mu. Hadirat-Mu. Oh. Mari angkat tanganmu. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus hamba-Mu tidak tahu umat-Mu datang ke tempat ini dengan problem apa.
Tapi satu hal yang kami percaya, Engkau Yesus yang mampu memulihkan setiap keadaan kami. Oh, mengalir, bebaskan rohmu, bebaskan rohmu, mengalir Roh Kudus, mengalir. Haleluya. Kalau ada dosa yang masih mengikat hidupmu, jangan main-main dengan Tuhan, saudara. Tinggalkan itu. Kalau ada yang masih menghalangi engkau untuk hidup kudus di hadapan Tuhan, bereskan siang hari ini. Bereskan siang hari ini. Oh, thank you. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kami percaya umat Tuhan sudah dilawat oleh Engkau. Dan kami percaya yang sakit telah disembuhkan, yang terikat telah dibebaskan oleh darah Yesus, yang lemah dikuatkan dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Amin. Silakan jemaat untuk kembali duduk. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya mengundang Bapak Pendeta Daniel Alexander. Shalom, selamat siang semua. Selamat pagi yang di Amerika dan ikut di sini. Baik, terima kasih Bapak Pendeta Dr. Gunadi yang memberikan kesempatan untuk saya boleh berbagi hari ini. Kepada rekan-rekan hamba-hamba Tuhan, baik yang hadir di sini maupun hadir di rumah, sungguh anugerah Tuhan yang luar biasa kita boleh bertemu. Amin. Untuk kita belajar akan firman Tuhan ini. Ya. Hari ini kita akan belajar tentang Natal yang bukan dari sudut pandang anak-anak. Kira-kira ngerti nggak maksud saya kalau di Natal dipandang dari sudut anak-anak? Ayo, mikirnya apa kalau anak-anak dengar kata Natal? Nah, awas kita sudah tua-tua cari hadiah ya. Natal tidak boleh kita pandang dari sudut para malaikat. Kenapa? Kalau Natal dipandang dari sudut para malaikat, hanya dapat tugas untuk memberitakan Yesus lahir. Natal tidak boleh dipandang dari sudut pandang orang Majus. Sudut pandang orang Majus, Natal itu adalah pemerintahan kerajaan baru yang mereka cari selama itu, karena mereka tidak puas dengan pemerintahan yang ada. Natal juga tidak boleh kita pandang dari sudut pandang para gembala yang frustrasi karena kekejaman pemerintahan Romawi tidak memperhatikan hidup mereka. Maka itu mereka dapat privilege. Para gembala dapat kesempatan pertama dari semua manusia di dunia. Para gembala kelompok pertama yang dapat berita yang luar biasa. Lalu Natal kita akan pandang, satu lagi, Natal tidak boleh kita pandang dari sudut pandang Raja Herodes. Betul? Sebab buat Herodes, Yesus ini saingannya. Lalu sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai gereja, kita memandang Natal dari mana? Mari kita buka Yesaya pasal 8 ayat 23.
Kalau kita memandang Natal dari kitab Yesaya, terima kasih Pak Gunadi tadi mengungkap kitab Yesaya luar biasa. Tadi yang nggak sempat dengar hamba Tuhan hebat Pak Yonatan Prawira nyanyi lagu yang nggak habis-habisnya. Ternyata di Alkitab ada juga buku yang nggak ada habis-habisnya. Dari 66 kitab, kalau saudara baca, Kisah Para Rasul adalah satu-satunya kitab yang tidak ada kata penutup. Unik sekali. Ya, 4 Injil ada kata penutup, akhir kata ada. Surat-surat Paulus ada, bahkan kitab Wahyu pun ada kata penutup. Hanya Kisah Para Rasul yang tidak ada. Satu kali saya juga mikir kenapa. Jadi Pak Yonatan mesti buka lagu yang lain lagi, nggak bisa putus. Ternyata begini jawaban Tuhan Yesus. Kisah Para Rasul tidak akan bisa diakhiri sebelum seluruh telinga sudah mendengar siapa Yesus. Maka kalau saudara dan saya bergerak hari ini sesuai Kisah Para Rasul, maka masing-masing kita sudah menulis sekian pasal yang kesekian juta kali. Betul tidak? Karena nggak akan putus. Pak Pendeta Adi di mana? Oke. Oh, kalau saya ngikuti di grup kita ini, saudara, Pak Adi ini maha hadir betul-betul. Bisa keliling kemana-mana, ke desa-desa yang unik. Selalu di samping khotbah foto itu hobinya Pak Adi. Yang paling unik pasti kulinernya difoto juga. Puji Tuhan, saya dapat bumbu pecel Madiun tadi. Yang lain jangan minta, karena nggak mungkin orang sekurus padi bawa berapa banyak kilo nanti. Oke. Nah, kalau dihitung Pak Adi ini sudah nulis berapa pasal Kisah Para Rasul itu. Ngerti nggak maksud itu? Mari kita tanya kepada diri kita masing-masing. Kira-kira sampai umur kita sekian ini sudah berapa pasal yang tertulis oleh Tuhan karena pelayanan kita penginjilan? Ini misi utama CMC ini. Ngerti maksudnya? Nah, jadi hari ini kita akan melihat Natal dari sudut pandang Yesaya. Tidak ada nabi yang diizinkan Yahweh Tuhan yang menulis nubuat tentang Yesus Tuhan selengkap Yesaya, tidak ada. Yesaya yang 66 pasal itu adalah kitab nubuat terlengkap. Dari Roh Kudus datang menghamili Maria, terus. Lihat pasal 53. Tidak ada nabi siapapun yang pernah menubuatkan begitu sengsaranya Yesus Tuhan kita. Dia mati, dikuburkan, bangkit, naik ke surga, datang lagi. Nah, itu kitab Yesaya, betul tidak salah? Yesaya itu paling lengkap. Maka gereja Tuhan di dunia dalam melihat Natal, kenapa? Stand? Gak apa-apa. Dalam memandang Natal harus dari sudut pandang Yesaya, karena dia dipercaya Tuhan paling lengkap menuliskan itu. Saya tidak ada layar. Mana ayatnya bisa ditayangkan? Ada dari PowerPoint. Yesaya 8 ayat 23. Tidak ada di layar. Mana? Lihat ya. Nah, penulisan beda. Dalam bahasa Inggris itu langsung Yesaya 9 ayat 1 sampai 7. Kalau dalam tulisan bahasa Inggris, saya nggak tahu bahasa Mandarin, bahasa Belanda, coba saudara cek. Saya nggak tahu kenapa dalam bahasa Indonesia dipisah.
Maka itu kalau saudara buka Alkitab saudara tentang kelahiran Yesus itu mulai Yesaya 8:23 sampai Yesaya 9 ayat 6. Betul nggak lihat Alkitab saudara? Nah kita akan melihat tidak selamanya akan ada kesuraman di negeri yang terimpit itu. Tahun 2020 dunia sedang terjepit oleh COVID-19. Betul tidak, saudara? Bahkan inilah pertama kali dalam sejarah hidup manusia, pertama kali loh saudara, baik sejak zaman purbakala, prasejarah, sampai zaman sejarah, sampai zaman modern, ini pertama kali baik orang kaya, baik pengusaha, baik profesor, baik kaum profesi yang tidak bisa buat rencana buat tahun depan. Ayo mau buat rencana begitu. Ngerti nggak maksud saya? Semua orang tidak berani buat rencana apa-apa buat 2021 karena keadaan terhimpit. Wih, mengerikan sekali. Saudara, sebelum corona ini orang-orang kaya, pengusaha-pengusaha itu kalau merencanakan liburan akhir tahun itu dari awal tahun sudah siap-siap, betul nggak? Cari hotelnya, cari pesawatnya, mau kurus bagaimana, itu sudah direncanakan. Pengusaha-pengusaha sudah planning ekspansi, itu rutin. Tapi tahun ini aneh. Kampus-kampus besar terkenal di dunia harus menyerah kepada corona. Mereka pada bingung, gedung-gedung mereka yang megah mau diapakan karena nggak ada kuliah. Bahkan gedung-gedung gereja yang megah pun terhimpit sekarang ini. Belum pernah loh kita ibadah dijagai polisi seperti hari-hari ini. Loh, betul tidak? Dulu-dulu dijaga polisi karena takut teror. Sekarang polisi jaga. Kemarin saya ibadah di Soho sampai ada orang yang nangis-nangis nggak boleh masuk. Memang peraturan tadi di bawah pun ada. Diawasi semua. Ngeri, saudara. Bahkan Natal ini Natal yang paling unik. Orang tidak sibuk seragam paduan suara, nggak sibuk seragam guru sekolah minggu, seragam musik, nggak ada semua. Betul? Iya, harusnya uangnya dipakai untuk yang lain. Maaf saya berkata. Corona ini harus kita syukuri. Wih, kok disyukuri? Betul. Gereja dimurnikan. Enggak ada glamor, enggak ada penampilan yang wah-wah, enggak ada. Sebelum corona, saudara, setiap Jumat sore para pemusik, WL, singer, pemain tamborin, pendeta, istri gembala sudah sibuk. Saya pikir sibuk doa. Tidak sibuk mikir hari Minggu pakai baju apa. Ngaku, ayo. Sekarang ibadah di depan HP, nggak pakai baju pun nggak ada yang ngelarang. Loh, serius betul tidak? Sambil rebahan, makan kacang silakan. Maka itu saya sering berkata, hati-hati gereja-gereja besar yang kalau ibadah itu pakai crane, tahu crane? Yang video kamera muter-muter itu loh saudara. Dulu saya pikir itu bagus. Oh, ini gereja kaya betul. Tapi setelah corona baru ketahuan. Dengan gereja yang ada crane-nya itu, maka semua yang hadir itu jadi sebagian munafik, enggak semuanya. Karena takut disorot. Jangan merem, jangan tidur, disorot itu, hati-hati. Loh, betul nggak ngerti maksud saya ini, saudara? Maka itu kita harus bersyukur kepada corona.
hamba-hamba Tuhan pun dimurnikan pelayanannya. Hamba Tuhan yang melayani untuk hidup dengan corona kejet-kejet, saudara. Saya nggak tahu bahasa Indonesia kejet-kejet itu apa. Tapi hamba Tuhan yang hidupnya untuk melayani makin diangkat tinggi oleh Tuhan. Ini corona. Terimpit. Tapi puji Tuhan tidak untuk selamanya. Amin. Saya ulangi, tetapi tidak selamanya akan ada kesuraman untuk negeri yang terimpit itu. Kalau dahulu Yahweh merendahkan tanah Zebulon dan tanah Naftali, maka di kemudian hari, nah ini yang kita cari. Saudara, sejak Maret akhir, sejak Maret akhir, ketika orang pertama yang saya kenal positif corona, waktu itu belum ada penanganan bagus. Masih dianggap enteng karena Indonesia nggak tahu. Teman baik pendeta di Bogor 4 hari cuma panas karena nggak ada penanganan, meninggal. 24 Maret masuk, 28 meninggal. Saya kaget. Loh kok begini? Ya masih panik. Nah, Desember ini yang paling banyak, saya nggak tahu kenapa, orang-orang yang saya kenal untuk Desember ini sudah lebih 20 orang yang saya kenal, termasuk beberapa anak saya yang masih ada di rumah sakit sekarang. Saya selalu menguatkan mereka yang di Australia, yang di Amerika, yang di Eropa. Waduh, saudara, saya nelponin mereka. Maaf, saya cuma cerita. Di Nabire, Papua, sinyal internet susah sekali. Harus pakai data, pulsa. Istri saya bingung, bendahara saya juga bingung. Kenapa? Sejak April, biaya telepon saya sebulan itu minimal 7 juta rupiah, saudara. Hanya untuk nelpon, menguatkan, menghibur, mendoakan, kirim video, kirim firman. Sebab corona ini belum ada obatnya. Obatnya itu dari dalam kita sendiri. Namanya hormon endorfin. Hormon endorfin itu menggenapi Amsal 17:22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Maka itu nggak ada obatnya sampai hari ini. Self healing. Pernah tahu kata self healing? Tuhan ciptakan kekebalan tubuh di diri kita. Ini teror. Begitu masuk satu, langsung saya telepon, saya kuatkan, ayo semangat. Pagi-pagi sudah ngabsen mereka untuk ngecek, awas, nggak boleh khawatir. Maka itu 90 sekian persen yang meninggal karena corona itu bukan karena corona itu, karena stres. Sudah diisolasi sendirian. Tiap kali ada perawat masuk, dokter masuk pakai APD, kan malah stres gitu. Betul nggak? Nggak kelihatan wajahnya. Keluarga juga takut. Waduh, makin tambah. Sepatu tentara yang berderap-derap itu teror si iblis. Terus dan apa? Setiap jubah yang berlumuran darah. Kenapa kok ada jubah tentara berlumuran darah? Karena membunuh. Tapi puji Tuhan, ketika Immanuel datang, dia apakan semuanya itu. Ayo baca. Ayo dia apakan menjadi umpan api. Wih, luar biasa bukan? Maka itu Natal membawa pengharapan, bukan untuk kita, untuk dunia. Katakan amin. Maka itu kita nggak boleh melakukan kejahatan kemanusiaan
Yesus kita borong sendiri hanya untuk keluarga kita saja bertobat. Bagikan pada banyak orang. Nah, ayat 5 ini luar biasa. Lanjut ayat 5. Sebab, nah saudara perhatikan, kata sebab itu artinya dahsyat untuk kalimat yang menjelaskan kontradisinya, kebalikannya, lawannya, dari yang jelek-jelek-jelek. Sebab itu harapan yang luar biasa. Amin. Berikan pengharapan. Sebab, nah, tolong catat 3 fase ini. 1, apa? Baca. Sebab, ayo yang lain baca. Sebab, yang belakang-belakang baca dong, jangan buta huruf, jangan baca tersalah. Ulang, 1, 2, 3. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Jangan asal baca. Ini ada kuasa yang das. Koma. Terus, seorang putra telah diberikan untuk kita. Saudara lihat cara penulisan. Maka itu jangan anggap enteng. Titik, koma, tanda baca, tanda seru, pembuka kata, tanda tanya. Karena saya percaya Matius 5, 17, 18. Langit bumi boleh lenyap, tapi firman Tuhan 1 titik saja. Titik loh saudara. Saya punya pengalaman lucu. Tahun 81, saya lupa bulan berapa. Tiba-tiba Roh Kudus ngajak saya gini, Daniel, kamu carikan ayat yang pendeta siapapun, dokter teologi siapapun nggak bisa khotbah. Saya pikir mana ada si ayat yang bisa dikhotbahkan. Tapi karena Roh Kudus yang minta, ya saya cari. Ketemu titik itu. 1 titik dari firman ini nggak akan lenyap. Ayo, siapa bisa khotbah tentang titik? Lu serius? Wah, saya begitu senang. Tuhan, saya ketemu ayat yang gak ada bisa khotbah. Lalu titik mau dikhotbahkan apa? Kan selesai. Ya udah. Saya merasa apa saya cuma senyum-senyum lihat kelucuan saya atau kebodohan saya. Mei 93, saya nggak akan lupa. Bersama istri saya kami pelayanan di California, di kota Pasadena. Orangnya masih hidup sampai hari ini. Kami nginap di rumah, setahu saya ini satu-satunya hamba Tuhan Indonesia yang doktornya itu 4 juga. Dia profesor. Klik di Google, Virgo Handoyo. Nama tionghoanya Tan Eng Lok, orang Semarang asli. Saya kenal dia dari masih dia SMA. Dia adalah dosen teologi, satu-satunya dosen teologi orang Indonesia. Ngajar di Fuller Theological Seminary, ngajar di Southern Baptist, ngajar di Texas, banyak saya nggak ingat juga. Nah kami nginep di rumahnya. Begitu saya masuk, ternyata Pak Virgo ini, saya panggil Englok, lagi buat sesuatu di sebuah alat yang saya baru tahu. Loh, ini apa? Itu notebook yang pertama kali keluar. Saya tahu notebook ya, sebelum laptop. Ini notebook kode. Loh, dulu orang Belanda bilang notebook yang kecil, kertas buku kecil itu tuh. Dulunya atau tidak, notebook, notes itu loh. Ini bahasa Belandanya. Apa itu? Dia jawabnya gini, anaknya komputer. Oh, betul juga tuh dia bilang anaknya komputer. Ya udah. Terus kamu lagi ngapain? Saya lagi kirim email ke teman saya di Ohio. Email, nggak dengar. Email itu apa loh? Surat listrik. Oh, saya tanya, bedanya apa dengan faksimil? Kan dulu baru faksimil. Oh beda kode. Ini pakai internet ngirimnya. Apa itu internet? Loh 93 loh saudara, saya nggak ngerti. Kenapa ada masalah di situ?
Saudara perhatikan. Nah, selesai dia tunjukkan kerjanya. Saya pikir hebat juga. Tapi saya nggak ngerti. Nah, pas mau pulang, kami pindah ke state lain. Terus dia bilang, Koden, titip email address saya. Kalau Koden ketemu anak-anak Koden di mana-mana punya email, suruh kontak dong. Saya ingin berteman. Dalam hati mikir, ketemu di mana yang punya ini? Tolong ganggu sebentar. Maaf, tolong jangan ikut ganggu sekali. Maaf, saya kedengaran itu. Maaf. Kalau saudara nggak mau dengar, keluar saja. Maaf ya. Ya, saya bawa email itu. Setelah sekian bulan, kok gak ada yang tanya ya? Ya udah. Suatu hari, salah seorang anak saya di New Zealand, di Auckland, telepon. Itu sudah tahun 93 kira-kira akhir. Oh ya. Nah ini, aku punya email. Nah ini baru denger email. Tapi janji ya jangan tertawakan saya. Awas. Terus saya sebutkan, bukan sebutin, nanti saya kontak. Oke. Dia bilang gini, Koden, kurang titik dotnya itu. Jangan-jangan tertawa, awas. Saya orang bilang lugu, tapi bodoh, nggak ngerti. Saya ngomong gini loh, ayah, cuma titik saja kok kamu urus, kasih 10, 20 kan nggak apa-apa. Terus dia nerangkan nilai sebuah titik di dalam internet. Setelah dia terangkan panjang lebar, saya berteriak. Wih, saya nggak bisa kencang. Yesus, Engkau Tuhan. Yang bingung dia. Ada apa? Sambil nangis, saya nangis. Kalau dia bukan Tuhan, tidak mungkin akan bicara tentang sebuah titik dan baru tahu nilainya setelah 2000 tahun kemudian. Betul tidak? Titik jangan dibuang. Sejak hari itu, kalau Roh Kudus menuntun saya belajar firman Tuhan, saya perhatikan titik, koma, tanda seru. Ada apa maksud dibalik ini? Saudara, ini luar biasa. Maka itu lihat penulisannya. Seorang anak telah lahir. Berarti bayi bukan? Tapi dia tidak bayi terus. Maka itu gereja yang merayakan Natal tapi ngajak balik ke Bethlehem lagi. Gereja bodoh. Ngapain kita balik ke Bethlehem lagi? Kita harus sampai Golgota. Kok nggak amin? Kalau kita belum pernah disalibkan, kita harus naik lagi dari seorang anak koma. Siapa? Tahu bedanya anak dengan putra? Berarti ada apa? Pertumbuhan. Nggak bayi lagi. Nah, kalau anak itu Bethlehem, kalau putra itu Nazaret. Betul tidak? Dia sudah membantu Yusuf. Orang Israel tidak ingat kalau Yesus orang Bethlehem, karena waktu masih bayi kan dibawa pindah ke Mesir. Setelah Herodes mati, baru suruh balik itu seumur berapa? Maka itu orang taunya Yesus orang Nazaret. Nah, belajar dari Bartimius yang buta, kaget. Nanti buka Markus 10. Ditulis begini, ketika didengarnya, ini si buta dengar, itu rombongan Yesus orang Nazaret. Implisit jelas Bartimius tahu itu rombongan Yesus orang Nazaret. Baca Markus. Lalu ia berseru, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Saya tadinya baca begitu saja. Sampai satu saja ke
kesandung. Ini saya nggak tahu teori apa yang saya pakai, itu Roh Kudus yang tahu. Iya, ini orang Nazaret kok, dia tahu orang Nazaret. Kenapa begitu Yesus sangat tahu? Saya ringkas. Kalau Bartimius panggil, Yesus orang Nazaret, kasihanilah aku. Maka Bartimius dapat meja, kursi, satu set, almari. Lu ngerti nggak? Kenapa? Karena tukang kayu. Tapi kalau dia berseru, Yesus anak Daud, ini raja segala raja, itu beda. Mengapa seorang anak beri koma, seorang putra ya titik koma? Ini rahasia. Lu betul nggak cara penulisannya? Dari seorang bayi, seorang putra, lalu apa yang ketiga, fase ketiga, cepat. Ayo baca kuatlah. Lambang pemerintahan ada di atas baunya. Oh tunggu, pelan-pelan, jangan ini, jangan baca satu persatu. Jangan namanya nanti dulu itu ada rahasia lain lagi. Saya menangis, saya tidak akan lupa Natal 94. Roh Kudus merevolusi hidup saya secara dahsyat dengan Yesaya 9 ayat 5. Apa yang direvolusi? Semua sistem pemerintahan, politik, ekonomi, kesehatan, pendidikan, apa saja di semua negara itu berbeda, betul atau tidak? Tapi hanya satu yang sama, sistem militer. Ternyata sistem militer ini sistem kerajaan surga. Di negara apa saja, komunis, demokrasi, negara kerajaan apa saja, yang namanya sistem militer itu sama, jenjang kepangkatan sama, secara hormat militer semuanya sama, betul nggak? Loh, saya tanya ya atau tidak? Maka itu kalau orang membaca Yesaya 9 ayat 5 yang ditulis 800 tahun sebelum Kristus datang lahir, 800 tahun. Yesaya itu 800 tahun sebelum Yesus. Kalau ditulis lambang pemerintahan ada di atas baunya, begini artinya. Indonesia pun sama, negara apapun sama. Saudara punya kenalan, punya saudara, punya anak, punya teman pakai seragam militer, ya entah ABRI, entah tentara, polisi, apa saja. Woi, lengan kiri, lengan kanan, jejer-jejer tanda pangkatnya. Dibanding dengan satu titik di pundak. Lu ngerti nggak maksud ini? Coba jawab. Betul? Jadi sekarang ngerti fase ketiga. Dia nggak bayi lagi, dia tidak pemuda lagi, tapi perwira, punya otoritas. Maka itu harus ada revolusi dalam hidup gereja, yang setiap Natal Yesus dibayikan lagi. Awas kalau dia masih merayakan Natal lagu Malam Kudus, anak kecil, awas, itu menghina. Terus ada gambar bayi yang lucu, montok, awas, itu penghujatan, tidak hanya penghinaan. Saya mau buktikan. Saudara punya anak umur 6 tahun, buat pesta ulang tahun, undang teman-teman, tapi yang kita pajang fotonya waktu masih baru keluar rumah sakit. Anak ini marah tidak? Lo jawab, marah tidak? Begitulah engkau menghina Yesus. Kalau kita membayikan dia lagi. Lambang pemerintahan ada di atas bawah. Maka itu mengapa banyak gereja lemah, tidak berdaya, karena Yesusnya hanya umur 11 bulan. Loh, kok bisa? Kalau betul dia lahir 25 Desember, nggak betul sih, memang nggak ada catatan.
Ya nggak apa-apa. Berarti bulan 25 Oktober dia umur berapa? Cepetan. Ayo, saya nanti malam ini mau pulang kembali ke Papua ini, jangan lama-lama. Ayo, saya belum beres-beres, ada berapa banyak barang saya harus bawa. Ayo, kalau Yesus lahir 25 Desember, 25 Oktober dia umur berapa? Berapa? 10 dong. Oh, 11 gimana? Oke, 25 November. Nah, baru mau ulang tahun anak kecil. Betul nggak? Goblok, setan menipu gereja. Apalagi ada gambar-gambar Yesus masih digendong. Ngapain Yesus digendong? Nggak baca Alkitab. Yesaya 44 menulis, sampai masa tuamu aku tetap diam. Dia yang gendong kita. Ngawur aja. Ngerti kalimat ini? Adakan revolusi besar dalam gereja terhadap Yesaya 9 ini. Setan tidak takut kepada seorang anak telah lahir, betul atau tidak? Lu jawab dong. Setan tidak akan takut dengan seorang putra yang telah diberikan untuk kita. Maka itu titik koma. Dalam ilmu pewayangan Jawa, setiap perpindahan adegan ada gunungan yang lewat. Itu penting buat orang Jawa, gunungan itu penting. Kisah yang beda lagi. Nah, titik koma itu membedakan yang dahsyat sekali. Dia bukan bayi lagi. Dia raja segala raja, punya otoritas di bawahnya. Ini yang kita beritakan kepada dunia. Amin. Lalu puluhan tahun, mungkin ada yang salah seperti saya juga. Ayo hari ini berubah. Puluhan tahun, 4 nama Yesus ini saya pikir Bapa di surga yang beri. Lihat kalimat ini. Dan, ayo baca yang lain. Dan namanya satu-satu. Hah? Kok orang yang menyebut? Dari seorang bayi, seorang putra, lalu apa yang ketiga, fase ketiga? Ayo baca yang kuat lah. Lambat pemerintahan ada di atas bumi. Oh tunggu, pelan-pelan, jangan ini, jangan baca satu persatu. Jangan namanya nanti belum itu ada rahasia lain lagi. Saya menangis, saya tidak akan lupa Natal 94. Roh Kudus merevolusi hidup saya secara dahsyat dengan Yesaya 9 ayat 5. Apa yang direvolusi? Semua sistem pemerintah, politik, ekonomi, kesehatan, pendidikan, apa saja di semua negara itu berbeda, betul atau tidak? Tapi ada satu yang sama, sistem militer. Ternyata sistem militer ini sistem kerajaan surga. Di negara apa saja, komunis, demokrasi, negara kerajaan apa saja, yang namanya sistem militer itu sama, jenjang kepangkatan sama, secara hormat militer semuanya sama, betul tidak? Loh, saya kan dia. Maka itu kalau orang membaca Yesaya 9 ayat 5 yang ditulis 800 tahun sebelum Kristus datang lahir, 800 tahun. Yesaya itu 800 tahun sebelum Yesus. Kalau ditulis lambai pemerintahan ada di atas bumi, begini artinya. Indonesia pun sama, negara apapun sama. Saudara punya kenalan, punya saudara, punya anak, punya teman pakai seragam militer, ya, entah ABRI, entah tentara, polisi, apa saja. Woi, lengan kiri, lengan kanan, jejer-jejer, ada pangkatnya. Dibanding dengan satu titik di pundak.
Lu ngerti nggak maksudnya dia cepat jawab? Betul? Jadi sekarang ngerti fase ketiga, dia nggak balik lagi, dia tidak memuda lagi, tapi perwira, punya otoritas. Maka itu harus ada revolusi dalam hidup gereja, yang setiap Natal Yesus dibagikan lagi. Awas kalau dia masih merayakan Natal atau Malam Kudus, anak kecil, awas itu menghina. Terus ada gambar bayi yang lucu montok atas, itu pembujakan, tidak hanya penghinaan. Saya mau buktikan. Saya punya anak umur 6 tahun, buat pesta ulang tahun, undang teman-teman, tapi yang kita pajang fotonya waktu masih baru keluar rumah sakit. Anak ini marah tidak? Jawab marah tidak? Itulah engkau menghina Yesus. Kalau kita membagikan dia, lamar pemerintahan ada di atas bumi. Maka itu mengapa banyak gereja lemah, tidak berdaya, karena Yesusnya hanya umur 11 tahun. Kok bisa? Kalau betul dia lahir 25 Desember, nggak betul sih, memang nggak tercatat. Ya nggak apa-apa. Berarti bulan 25 Oktober dia umur berapa? Saya nanti malam ini mau pulang kembali ke Papua ini, aja lama-lama. Ayo, saya belum beres-beres, ada berapa banyak barang saya harus tahu. Ayo, kalau Yesus lahir 25 Desember, 25 Oktober dia umur berapa? Berapa? 10 loh. 10. Oke, 25 November. Nah, baru mau ulang tahun anak kecil. Betul? Goblok setan menipu gereja. Apalagi ada gambar-gambar Yesus di sini gendong. Ngapain Yesus gendong? Nggak baca Alkitab. Yesaya 44 menulis sampai masa tuamu aku tetap dia. Dia gendong kita. Nggak baca. Ngerti kalimat ini? Adakan revolusi besar dalam gereja terhadap Yesaya 9 ini. Setan tidak takut kepada seorang anak telah lahir. Betul atau tidak? Lu jawab dong. Setan tidak akan takut dengan seorang putra yang telah diberikan untuk kita. Maka itu titik kok. Dalam ilmu pewayangan Jawa, setiap perbedaan adegan ada gunungan yang lain. Itu penting. Orang Jawa gunungan itu penting. Kisah yang beda. Nah, titik koma itu membedakan yang dahsyat sekali. Dia bukan bayi lagi. Dia raja setelah raja, punya otoritas di bawahnya. Ini yang kita beritakan kepada dunia. Amin. Lalu puluhan tahun, mungkin ada yang salah seperti saya juga. Ayo hari ini dulu. Puluhan tahun, 4 nama Yesus ini saya pikir Bapa di surga yang beri. Iya, kalimat ini. Dan baca yang lain. Dan namanya satu-satu. Hah? Orang yang menyebut. Maka itu kalau ada di antara kita rekan-rekan saya Mbak Tuhan yang menganggap nama-nama hebat itu ya Tuhan memberi, ternyata salah. Orang menyebut. Bagaimana saya tidak bertobat? Karena kesalahan yang begitu fatal. Oke, saya percepat. Kenapa ada orang menyebut, dia itu chef, koki hebat. Wih,
dia itu pengacara hebat. Oh, dia itu begini, wih, dia itu maling, yang itu tukang utang, maaf. Ngerti nggak? Kalau orang menyebut itu artinya orang itu bagaimana? Apa? Iya, dia itu orang. Ngerti nggak? Kalau Yesus Kristus Tuhan disebut orang dengan 4 nama, tapi dia itu apa? Loh, ngerti nggak? Dia itu apa? Satu, penasihat ajaib. Berarti kerjaannya apa? Penasihat. Kamis malam yang lalu saya masih pelayanan di Gunung Sari. Kelompok kecil, nggak boleh banyak, nggak 110 orang itu kan, karena protokol kesehatan. Ada seorang hamba Tuhan di situ yang berkata begini, wih, saya kaget. Mana itu nabi-nabi yang suka bernubuat sebelum corona? Mana itu pendoa-pendoa syafaat yang hebat-hebat sebelum corona? Mana itu gereja yang hobinya bawa pencerotan kemana-mana? Anggur perjamuan minyak urapan. Tidak, mana semua? Kenapa gak ada yang berbuat lagi ketika dunia butuh jawaban seperti ini? Betul tidak? Lalu Bapak Batin berkata, berarti siapa mereka selama itu? Saya terpukul betul. Maka itu di banyak sosial media ada olok-olokan, tapi betul. Mana itu apa Tuhan yang katanya punya pernah kesembuhan? Kenapa gak ke rumah sakit Wisma Atlet sana? Cuma akan sembuhkan orang banyak. Karena baca itu tulisan itu. Betul. Termasuk, saudara pernah ngikuti nggak? Setiap jam akhir Desember ada satu profesi yang paling laris, tukang ramal. Coba lihat ketika. Betul? Kenapa? Karena orang ingin tahu tahun depan gimana. Tapi tahun ini tukang ramal sepi semua. Saya juga mau ada yang ramal. Ya serius loh saudara. Dengan COVID ini semua diubah. Kepalsuan kebongkar. Ini COVID ini, maka kita harus berterima kasih. Dengan COVID ini saudara saya hemat banyak. Saya ini sebelum COVID setahun minimal saya pun naik pesawat 200 kali dalam setahun. Maka itu seorang anak saya di Australia berkata, Pak, Bapak tahu nggak milik Bapak yang paling gak berharga sekarang? Saya pikir apa? Dia bilang paspornya Bapak. Betul juga. Terus gak bisa kemana-mana. Tapi dengan COVID dalam 1 hari saya bisa khotbah di 3 negara, cuma duduk di depan laptop. Bayangkan, mana ada? Pagi saya di Papua, siang saya di Sydney, nanti sore saya di Los Angeles. Enak kalau cuma duduk saja aja. Maka itu kalau saya mengikuti sosial media saya diakui termasuk hamba Tuhan yang paling aktif. Tidak ada hari saya tanpa Zoom. Tidak. Terus mengajar. Dan saya bersyukur untuk kepercayaan Tuhan. Jadi kalau Tuhan Yesus disebut orang penasihat ajaib, berarti kerjaannya penasihat. Bukankah kita wakilnya? Ya. Maka keluar dari sini kalau ada orang tanya, tolong nasihati kami, anak kami, keluarga kami, usaha kami, pelayanan kami. Saudara dan saya harus berkata ya. Ayo duduk lihat Alkitab. Jangan meramal, awas. Harus pakai Alkitab. Setuju? Enggak ada lagi karena penglihatan buat enggak ada. Alkitab. Terima kasih Pak Punadi menyinggung Yesaya tadi. Alkitab ini bisa dipercaya. Siap jadi penasihat yang ajaib? Orang lagi panik. Kedua,
Kapan dunia tahu Tuhan kita itu perkasa? Selain lewat gereja. Kalau gereja bisa menyatakan keperkasaan Tuhan kita, maka dunia akan menyebut Yesus itu Tuhan yang perkasa. Saya nggak tahu ada orang Blitar nggak di sini, Jawa Timur? Tidak ada ya? Di Blitar sudah meninggal. Ada pendeta namanya Bapak Pendeta Ajaib. Betul-betul ajaib sudah. Nah, saya pertama kenal, saya tanya, orangnya suka guyon, suka ketawa. Begini loh ceritanya dulu, waktu saya masih Muslim, ya saya kerja itu tukang apa itu di daerah Blitar kan banyak gunung kapur. Nah, lalu dia kerja ngangkut kapur. Itu kan panas sebenarnya ya. Nah, satu hari waktu dia lagi nurunin kapur dari truk, temannya yang bawa nggak tahu bagaimana, yang sopir nggak tahu kalau bapak ini saya nama kecilnya siapa, bukan aja. Tiba-tiba truknya diangkat, dia ketimbun gamping, harusnya mati. Wah, orang panik, hidup dia. Sejak itu bilang Pak Ajaib. Sampai dia meninggal, setelah jadi gembala, namanya tetap Pendeta Ajaib. Ajaib. Nah ini coba. Kapan dunia akan tahu Tuhan kita perkasa? Lewat kita. Amin. Yang ketiga, Bapa yang kekal. Dunia, izinkan saya mengatakan ini. Kalau saudara setuju katakan amin. Dunia tidak butuh gedung gereja lagi zaman sekarang. Amin. Dunia nggak butuh khotbah-khotbah yang spektakuler. Amin. Dunia jauh lebih membutuhkan Yesus daripada kebaktian gereja. Amin. Dan ini caranya menyatakan Yesaya 9. Ayo kita tunjukkan kepada dunia. Yang terakhir, Raja Damai. Kenapa harus Bapa yang kekal? Kok rasanya sederhana? Oh tidak. Bapa yang kekal itu artinya memberi rasa aman. Dunia ini rasa nggak aman. Ayo jujur, yang punya asuransi terkenal pun bisa tenang masa COVID seperti ini. Percuma. Ada asuransi pun COVID ini nggak bisa sembuh karena uang. Maka itu kita. Yang terakhir, Raja Damai. Maka itu gereja tidak boleh punya musuh. Amin. Satu-satunya ayat yang memberitahukan kita kapan, mengapa, kok bisa kita disebut anak-anak Tuhan itu cuma Matius 5 ayat 9. Tidak ada ayat lain di seluruh kitab yang memberitahukan kita anak-anak Tuhan. Siapa yang belum tahu silahkan baca. Berbahagialah yang membawa damai, sebab engkau akan disebut anak-anak. Apa itu membawa damai? Tidak punya musuh. Tapi ada yang berkata gini, saya tidak punya musuh Pak Gunadi, cuma saya malas ketemu orang itu. Nggak punya musuh tapi malas ketemu. Betul? Saya nggak ada yang saya benci, cuma ada yang menjengkelkan. Sama. Lo serius? Setuju tidak saya ngomong ini? Membawa damai, nggak ada sedikit pun jengkel, malas ketemu, nggak ada. Berdamai dengan semua orang. Baru kita bisa melihat Tuhan. Ayat 6 terakhir. Inilah Natal dari sudut pandang Yesaya, dan dunia memerlukan ini. Amin. Besar apanya? Nah, izinkan saya mengatakan saya. Selama ini gereja tidak sadar penghalang Injil itu cuma dua, bukan setan, bukan dosa. Satu,
penghalang Injil itu agama Kristen. 2, penghalang Injil itu jabatan pendeta. Habis. Ayo. Ketika Yesus Tuhan sudah terlanjur karena kesalahan para teolog berapa tahun, ratus tahun yang lalu. Ayo jujur, Injil itu untuk yang sudah Kristen kan belum? Nah jelas. Tapi pernah terbentur begitu kita ketemu orang percaya Yesus ya, langsung lari. Aku sudah punya agama, ngaku betul. Lo jawabnya? Ya. Justru menginjil bahwa nama Yesus itu malah tertolak. Amerika sudah. Amin. Lalu bawa apa? Nah, ini yang 4 Injil ajar. Injil itu digambarkan dengan 4 hal. 1, terang dunia. Siapa hidup nggak butuh terang? 2, Injil itu air hidup. Mana ada kehidupan nggak butuh air? Orang mati aja perlu mandi. 2, 3, Injil itu garam dunia. Tidak semua orang butuh gula, tapi orang pasti perlu garam. Yang keempat, Injil itu kasih. Maka itu sampai hari ini saya belum pernah tertolak untuk nginjil serius. Karena saya nyatakan 4 ini, mana yang kamu perlu ambil. Lalu saya jelaskan. Pendeta, kita ketemu orang, maaf. Ketemu pengusaha aja lah. Apa sih kesan pengusaha begitu dengar saya pendeta? Ngaku jujur. Nah itu dia. Ampun Tuhan, ampun. Loh betul tidak? Jadi profesi pendeta itu sudah tentu jelek. Maaf lo ya. Loh ini fakta lo, jangan tersinggung, betul? Nah orang yang bukan Kristen, begitu kita mengatakan saya pendeta, langsung ciut hatinya. Loh ya atau tidak cukup jawab? Maka itu musuh Injil bukan setan, tapi agama Kristen dan status pendeta. Ini yang mengalami. Memang di Alkitab tidak ada kata pendeta itu nggak ada. Itu adanya di dunia pewayangan. Nah itu dia. Saudara, kenapa ada pendeta? Karena dulu pengaruh Hindu kuat di tanah Jawa. Maka menyebut dulu Belanda sebut Domine. Nah kata Domine ini buat orang Jawa asing. Nah Pandito, nama itu dipakai. Jadi nggak ada dialog. Besar kekuasaannya dan cepat. Damai sejahtera tidak akan berkesudahan di mana? Di atas takhta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan. Sudah selesai atau belum? Udah habis ayat 6. Nah itu dia. Dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini yang saya suka. Apanya Tuhan? Baca apanya Tuhan? Kecemburuan Yahweh semesta alam akan melakukan itu. Dia cemburu kepada siapa? Di masa COVID ini. Pertama, Bapak disuruh cemburu kepada COVID-19 sebab mereka lebih hebat dari kuasa Injil. Betul tidak? Pun cemburu. Yang kedua, dia cemburu karena banyak orang mati belum terima Injil gara-gara COVID. Jadi kalau kecemburuan Tuhan mengikuti hidup kita selama 2021, hidup ini luar biasa. Maka itu mulai hari ini saudara, mari kita menjadi pelaku firman. Amin. Genapkan Yesaya 8:23 sampai Yesaya 9 ayat 6. Selamat Natal, selamat tahun baru, Tuhan memberkati CMC dan jadilah gereja yang benar. Haleluya. Saya kembalikan. Ya. Puji Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita yang maha dahsyat. Haleluya. Saya bersyukur jadi pemuji
pendeta. Baik, kita akan mendengarkan satu pujian dari Depok. Silahkan sebelum kita masuk di acara makan. Kita akan mendengarkan satu lagu, dua lagu, satu lagu si MC punya lagu ya. Itu Mas si MC. Ini semua pakai bisa pakai aja. Shalom, sebuah lagu saya ciptakan sendiri yang berjudul Mas CMC. Adalah pujian ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin. Yesus Kristus Juru Selamat.
Ya, sebuah lagu lagi yang kami bawakan. Lagu ini ya sudah semua tahu, yaitu tentang judulnya Hidup Ini Adalah Kesempatan. Nah, boleh mari kita sama-sama juga makan puncak. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Haleluya. Kita akan masuk di dalam sesi untuk mau makan siang dulu sebelum nanti setelah makan siang ada pemasangan lilin. Saya akan mengundang untuk Bapak Pendeta Anton Simanjuntak untuk doa makan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah Immanuel yang sudah menyertai ibadah CMC ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah Immanuel yang sudah memberkati kami yang hadir di tempat ini lewat firman-Mu yang memerintahkan lewat hamba Bapa. Tuhan, menerangkan firman-Mu bukan menjadi kami jadikan yang pendengar, tapi bukan kami untuk menjadi pelaku firman. Terima kasih buat hamba-Mu Tuhan, kita firman-Mu, Pastor Daniel Alexander urapi sama beri Tuhan, pakai dengan luar biasa di mana-mana berada, baik jiwa dikuatkan, dimenangkan, dibangkitkan untuk kemuliaan kebesaran bagi nama Tuhan. Bapak terima kasih, kalau sebentar kami akan makan Tuhan hidangan yang disediakan oleh panitia, Tuhan urusan cuci yang berkati, biar makan ini menyesalkan kekuatan bagi tubuh kami di dalam firman kami, nama Tuhan dipuji, dimuliakan. Terima kasih Bapa, segala puji hormat bagi Engkau di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita diberi waktu 15 menit untuk makan di ruangan sebelah. I
Gunadi CMC untuk menyalakan lilin yang pertama. Untuk yang kedua, Ketua Sinode bagian Indonesia bagian Barat Pendeta Puji Marpao. Untuk yang ketiga, Ketua Panitia CMC Pendeta Herman Gideon. Untuk yang keempat, Pendeta CMC DKI Pendeta Lumi. Untuk yang kelima, Pendeta dari CMC New Creative Depok Cinere, yaitu Bapak Pendeta Franky Hutajulu. Untuk keenam, dari CMC Cikeas Bogor, Pendeta Jekli Taroru. Untuk yang Samuel Ribu, Pendeta Samuel Ribu. Dan untuk yang ke-28 lilin yang kecil yang di sebelah yang ada samping meja, saya akan sebutkan satu persatu. Bapak Daniel Yonatan, Alex Wijaya, Tony Lu, Pendeta Tony Lu, Pendeta Yongki Tantra, Pendeta Sugiarto Mulyono, Pendeta Nenses, Pendeta Daud Gunawan, Pendeta Feozatule Zega, Pendeta Buce Daud Pati, Pendeta Michael Abednego. Untuk Depok, Pendeta Ratlan Manuru, Pendeta Rijan Chan, Pendeta Edward Sohoka, Pendeta Sahat Sihalo, Sahat Sihalo. Baik, yang lain sepertinya tidak ada di tempat. Sebelah sana Pak, nggak apa-apa. Ke sebelah sana nggak apa-apa, masih kosong. Jaga anak yang maha kudus, jaga anak yang maha kudus. Kristus anak Kristus Penyalaan lilin selesai. Kami persilakan untuk duduk kembali.